Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dari terapi kanulasi intravena perifer. Jadi, prinsip kerja dari terapi kanulasi intravena perifer ini adalah kita melakukan penusukan pada vena di superficial dari lengan, leher, kepala, ataupun pada tungkai pasien dengan menggunakan kateter intravena sesuai dengan indikasi. Nah, untuk indikasi dalam melakukan kanulasi intravena perifer ini, beberapa indikasinya yaitu yang pertama untuk tindakan suplementasi cairan, untuk tindakan resusitasi cairan, untuk tindakan praoperasi, sebagai akses untuk obat-obatan intravena, ataupun juga misalnya untuk pemberian nutrisi secara parenteral. Lalu kita akan mulai untuk tindakan prapemasangan. Kita terlebih dahulu melihat status medical record pasien tentang diagnosis penyakit, riwayat alergi, adanya gangguan pendarahan, dan lain-lain. Setelah itu, kita memeriksa kelengkapan dari alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan, yang meliputi tourniquet, kemudian kateter intravena, poliuretan protektif, minimal kita sediakan 3 ukuran yang kita perkirakan sesuai untuk dilakukan pemasangan. Kemudian kita juga menyiapkan APD seperti misalnya handscoon dan masker. Lalu alat dan bahan yang lainnya adalah lidocaine 2%. Kemudian kita siapkan juga infus set atau transfus set yang akan kita gunakan. Kita memastikan infus set atau transfus set ini telah terhubung dengan larutan intravena yang akan diberikan. Larutan intravena tersebut misalnya ring laktat ataupun normal salin 0,9%. Kita pastikan infus set telah terhubung dengan cairan tersebut dan pada selang infus set sudah tidak terdapat udara. Alat dan bahan yang lainnya adalah larutan disinfektan seperti alkohol. Lalu kita siapkan juga gauze steril dan plester steril. Setelah itu kita juga siapkan spoit 1 cc untuk anestesi nanti. Setelah itu kita segera memasuki setelah itu kita menyapa pasien dan keluarganya. Kemudian kita informasikan mengenai tindakan atau prosedur yang akan dilakukan, tujuan dan manfaat dari kanulasi intravena perifer tersebut sesuai indikasi. Lalu kita memberitakan juga mengenai ketidaknyamanan yang dapat terjadi selama melakukan tindakan, namun kita akan melakukan seprofesional mungkin dan meminimalisir ketidaknyamanan dan risiko yang mungkin dapat terjadi. Lalu terakhir kita meminta informed consent dari pasien atau keluarganya. Setelah itu kita memasuki tahap dari pemasangan kateter intravena. Pertama-tama kita identifikasi terlebih dahulu dan menilai terlebih dahulu vena yang akan kita pilih untuk lakukan insersi. Nah, untuk pemilihan vena ini kita usahakan memilih vena-vena yang terdapat paling distal, misalnya pada ekstremitas pasien. Jika misalnya kita lakukan pada ekstremitas atas pasien, maka vena yang kita pilih usahakan yang berada pada dorsum manus, dan kita menghindari vena-vena yang beresiko, misalnya pada pergelangan tangan pasien dan pada antebrachium pasien. Setelah itu, setelah mengidentifikasi dan memilih vena yang akan dilakukan insersi, selanjutnya kita lakukan sanitasi tangan sebelum melakukan tindakan, dan kita dengan menggunakan larutan disinfektan. Kemudian kita menggunakan handscoon. Setelah itu kita mulai dengan memasang tourniquet terlebih dahulu. Sebelum melakukan pemasangan tourniquet, kita terlebih dahulu harus melakukan perasan atau pijatan pada aliran darah vena yang akan kita lakukan di proksimal dari
vena yang akan kita lakukan insersi, kita lakukan pijatan atau perasan, dan juga dapat kita lakukan dengan memposisikan lengan pasien berada di bawah level jantung jika misalnya daerah insersi yang kita pilih berada pada dorsum manus pasien. Setelah itu kita melakukan pemasangan tourniquet, bisa kita minta bantuan asisten untuk melakukan imobilisasi pada ekstremitas atas pasien terlebih dahulu. Kemudian untuk pemasangan tourniquetnya, kita pilih daerah di proksimal dari daerah yang akan dilakukan insersi. Jika misalnya kita melakukannya pada dorsum manus pasien, pemasangan tourniquet kita lakukan kira-kira di antebrachium pasien, kurang lebih mendekati pergelangan tangan pasien. Setelah itu kita pasang tourniquet, tidak terlalu kuat namun juga tidak terlalu lunak. Setelah itu, jika misalnya setelah pemasangan tourniquet kita lihat vena yang akan kita insersi belum mengalami obstruksi, kita lakukan sedikit tepukan ringan pada vena yang akan dilakukan insersi, ataupun juga dapat kita lakukan penghangatan atau pemanasan vena perifer dengan menggunakan handuk hangat yang telah direndam dalam air panas atau air hangat, dan kita lakukan penghangatan untuk memicu terjadinya vasodilatasi vena yang akan diinsersi. Setelah itu, kita lakukan disinfeksi lokal pada kulit daerah yang akan dilakukan insersi dengan menggunakan larutan alkohol, dan kita tunggu hingga kering. Nah, setelah melakukan disinfeksi ini hingga kita menerapkan prinsip no touch, di mana kita meminimalisir kontak tangan kita dengan kulit pada daerah yang telah dilakukan disinfeksi. Setelah itu kita dengan tangan kiri kita menggenggam daerah di bawah, area di bawah dari daerah yang akan dilakukan insersi. Jika misalnya dorsum manus pasien yang akan kita lakukan insersi, maka kita genggam dengan menggunakan tangan kiri pada daerah telapak tangan pasien, dan dengan jari ibu jari kita stabilisasikan vena dan jaringan lunak di proksimal dari vena yang akan kita lakukan insersi. Atau jika misalnya memang pasien kita lakukan insersi pada dorsum manus pasien, kita dapat meminta menginstruksikan pasien untuk menggenggam tangannya untuk lebih membantu stabilisasi vena dan jaringan lunak di sekitarnya. Setelah itu kita mulai dengan melakukan anestesi terlebih dahulu. Melakukan anestesi lokal terlebih dahulu dengan menggunakan Spoid 1 cc yang di dalamnya telah terdapat lidocaine 2%. Kita lakukan anestesi lokal di daerah yang akan dilakukan insersi. Jika misalnya tersedia, dapat juga kita gunakan krim anestesi, misalnya seperti EMLA jika misalnya tersedia. Setelah melakukan anestesi, selanjutnya kita mengambil dan mempersiapkan kateter intravena yang akan kita gunakan. Kita memposisikan bevel dari jarum kateter tersebut menghadap ke atas. Kemudian kita memposisikan jarum kateter dan mandarinnya kira-kira 45 derajat di atas permukaan kulit yang akan dilakukan insersi. Kemudian kita lakukan penusukan ringan hingga menembus permukaan kulit namun belum mencapai vena. Nah, terdapat dua metode yang dapat kita lakukan untuk melakukan penusukan pada vena ini. Yang pertama adalah cara sentral, di mana kita langsung melakukan penusukan pada vena pasien. Namun cara ini tidak terlalu aman karena dapat, jika misalnya beresiko menembus hingga jaringan lunak di bawah vena pasien, dapat menyebabkan ekstravasasi akibat bocornya vena pasien jika misalnya terjadi resiko tersebut. Nah, metode kedua yang lebih aman adalah disebut cara paravena, di mana kita memilih arah tusukan di samping dari vena yang akan kita lakukan insersi. Kemudian nanti kita akan lakukan penusukan lebih dalam. Setelah mengikuti salah satu dari metode tersebut, kita selanjutnya memposisikan kembali jarum kateter dan mandarinnya hingga hampir sejajar dengan permukaan kulit yang akan dilakukan insersi, kira-kira 10 hingga 25 derajat. Setelah itu
kita masukkan lagi jarum kateter intravena lebih dalam hingga mencapai vena yang telah kita pilih untuk lakukan insersi. Nah, jika terdapat sensasi resistensi yang segera diikuti dengan penetrasi yang mulus, itu menandakan bahwa jarum dari kateter intravena telah mencapai pembuluh darah vena pasien. Setelah itu kita dorong lagi jarum kateter intravena sedikit lebih dalam, kira-kira 3 hingga 5 mm lebih dalam, untuk memastikan bahwa ujung dari jarum kateter intravena tersebut telah mencapai lumen vena pasien. Nah, kedalaman dari penusukan tersebut sangat bergantung dari ukuran dan ketebalan vena pasien serta ukuran dari kateter intravena yang kita gunakan. Setelah melakukan penusukan konfirmasi tersebut, kita perlu juga pastikan bahwa jarum tersebut sudah benar-benar berada di pembuluh vena pasien dengan memastikan adanya aliran darah balik. Memastikan aliran darah balik dari vena pasien dengan melakukan sedikit aspirasi untuk memastikan terdapat darah pada jarum kateter tersebut yang menandakan bahwa jarum kateter intravena telah mencapai lumen pembuluh vena. Setelah itu, setelah melakukan penusukan yang lebih dalam tadi, kita kemudian mencabut dan melepas mandrin dari kateter intravena tersebut. Kemudian kita dorongkan kembali kateter intravena tersebut hingga pangkalnya menyentuh permukaan kulit pasien. Kemudian mandrin yang telah kita cabut tersebut kita hindari untuk memasangkannya kembali kepada kateter karena hal tersebut dapat menyebabkan robeknya kateter. Lalu makanya mandrin kateter tersebut kita buang kembali ke dalam pembungkus kateter hingga kira-kira terdengar suara klik. Kemudian kita membawanya ke tempat sampah medis. Setelah itu kateter intravena yang telah terinsersi pada vena pasien tersebut kita hubungkan dengan infus atau transfus set. Nah, setelah kita memastikan bahwa infus atau transfus set tersebut tidak ada udara di dalam selangnya dan telah terhubung dengan larutan intravena, selanjutnya kita hubungkan selangnya dengan kateter intravena tadi yang telah terinsersi. Kemudian kita lakukan bilasan jika misalnya terdapat sisa-sisa darah di sekitar daerah insersi dan di sekitar kateter dengan menggunakan larutan salin ataupun larutan intravena. Kemudian kita keringkan dengan gauze steril. Hal ini kita lakukan untuk memastikan nanti perekatan plester sterilnya dapat merekat dengan baik. Setelah itu kita beralih ke tindakan fiksasi kateter intravena. Nah, untuk tindakan fiksasi kateter intravena seperti saya sebutkan tadi, kita merekatkan terlebih dahulu satu plester steril secara menyilang melewati di bawah dari pangkal kateter sedemikian rupa hingga membentuk pola huruf V dan menutupi seluruh daerah insersi. Nah, plester steril yang kita gunakan ini dengan panjang kira-kira 15 hingga 20 cm dan lebar hingga kira-kira 5 mm. Setelah itu, kita lanjutkan lagi dengan memasang lagi satu plester steril dengan secara menyilang juga sedemikian rupa hingga membentuk huruf V, namun plester tersebut kita rekatkan pada selang infus atau transfus set. Perlu kita ingat untuk fiksasi atau perekatan pada selang atau transfus set, selang infus atau transfus set, kita hindari melengkungkan selang dari infus atau transfus set tersebut karena hal tersebut dapat membatasi jika misalnya nanti kita ingin memberikan suntikan tambahan ke dalam vena pasien melalui karet infus. Setelah itu, kita memasuki tahap dari tindakan dari pasca pemasangan dan fiksasi kateter intravena.
Nah, pada tahap ini selanjutnya kita jika misalnya terdapat indikasi, kita lakukan imobilisasi pada ekstremitas pasien dengan menggunakan papan pengalas jika misalnya indikasi tersebut misalnya pada pemasangan sendi untuk anak-anak. Perlu kita ingat pada jika ingin melakukan imobilisasi, kita juga hindari pemasangan gauze atau bahan-bahan lainnya sebagai pembalut di atas dari daerah insersi. Setelah itu kita juga menginstruksikan pasien atau keluarganya untuk memastikan pasien tidak melakukan gerakan ekstremitas yang tidak perlu, dan kita juga menginstruksikan pasien atau keluarganya jika misalnya tiba-tiba lengan pasien bengkak, terdapat nyeri, atau misalnya jika terdapat kebocoran pada tempat insersi, dan segera menghubungi dokter atau perawat. Lalu terakhir kita beri label pada plester yang telah kita lakukan fiksasi tadi. Di label tersebut kita tuliskan tanggal pemasangan kanulasi intravena perifer, kemudian ukuran dari kateter, nama dari pemasang infus, kemudian kita masukkan juga tuliskan juga lokasi dari pemasangan infus, serta toleransi dan respon pasien terhadap terapi. Nah, dengan hal itu kita selesailah seluruh tahap-tahap dari kanulasi intravena perifer. Demikian penjelasan saya mengenai langkah-langkah dari kanulasi intravena perifer tersebut. Sekian dan terima kasih.